Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Herunisa akan menganalisis kembali film yang berjudul Tari Zaman Par. Film ini dirilis pada tahun 2006 atau sekitaran 2007. Cerita ini bermula ketika adanya seorang anak yang berusia 9 tahun yang bernama Irsyan. Irsyan memiliki keterbatasan yang kurang memahami dalam membaca dan menulis, atau disebut juga diseleksi. Dalam film tersebut, kedua orang tuanya tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Irsyan. Bahkan di lingkungan sekolahnya pun Irsyan, dalam film tersebut, kedua orang tuanya pun tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Irsyan. Bahkan di lingkungan sekolahnya pun Irsyan sering dirundung oleh teman-temannya dan juga gurunya yang sering memarahi Irsyan karena ia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Pada suatu ketika, ayahnya memarahi Irsyan karena ia tidak masuk sekolah atau bolos. Dan pada suatu hari, karena sifat Irsyan yang tidak ada perubahannya, Irsyan pun dipindahkan sekolah di sekolah asrama putra yang dekat dengan salah satu kotanya. Sanalah ia bertemu dengan seorang guru seni. Dari situlah perubahan Irsyan sedikit demi sedikit berubah. Berbanding balik dengan kakaknya Irsyan yang bernama Yohan. Yohan adalah anak yang cerdas dan pintar. Sedangkan Irsyan, walaupun ia memiliki keterbatasan, ia juga memiliki kelebihan, yaitu dia pintar melukis. Meskipun Irsyan telah berpindah sekolah, dia pindah ke asrama, tapi Irsyan tidak ada perubahan. Yang berarti dia bahkan sering menerima hukuman dari guru-gurunya. Nah, ia tidak bisa mengikuti aturan yang telah ditentukan. Hanya Irsyan telah berusaha, namun semakin ia berusaha, semakin ia bingung. Karena dia merasa bahwa semua huruf menari-nari di atas kepalanya karena tekanan yang diterimanya dari guru-gurunya dan ejekan dari teman-temannya. Karena tekanan dari guru-gurunya dan teman-temannya, Irsyan pun tidak mau lagi menggambar lagi. Kemudian di suatu ketika datanglah seorang guru seni, guru pengganti sementara yang bernama Ramsyakar. Seorang guru baru yang mempunyai cara tersendiri untuk mendidik murid-muridnya yang baru dan juga membuat mereka berpikir dari luar hukuman. Setiap murid menerima antusias dan merespon dengan baik, kecuali Irsyan. Dan kemudian seorang guru seni ini pun berusaha dan memahami dari masalah Irsyan. Namun seorang guru menyadari bahwa Irsyan memiliki penyakit disleksia atau yang kurang memahami membaca dan menulis. Memiliki sebuah kesulitan membaca dan menulis. Menyadari kondisi Irsyan yang memiliki disleksia, padahal sebenarnya seseorang yang memiliki disleksia dia memiliki kemampuan integrasi yang tinggi, diasah dengan kesabaran dalam mendidik, maka seorang anak akan terus terjerat pengetahuan dalam membaca dan menulis. Seorang guru pun ini berusaha. Yang pertama, ia mencoba untuk memberikan contoh tokoh-tokoh yang pernah mengalami disleksia, hingga menjadikan tujuan belajar dengan waktu dan kesabaran. Perlahan demi perlahan, guru seni ini pun mengajari Irsyan dengan kesabarannya. Alhasil, perawatan berhasil dalam mendorong kepercayaan Irsyan dan membuat Irsyan dalam masalahnya dan kembali menemukan kepercayaannya yang hilang, yang mampu mengajak anak didik itu memahami dan menyerangi lautan ilmu dengan proses yang sangat menyenangkan. Terang belalai yang menyadari bahwa orang tuanya, bahwa Irsyan adalah anak yang memiliki disleksia. Setelah guru itu bertemu dengan orang tuanya, dia memohon kepada kepala sekolahnya agar
diberi kemudahan dan tidak mengeluarkan Irsyan dari sekolah itu. Yang dimana seorang guru ini dia nantinya akan membantu Irsyan untuk membaca dan menulis dan untuk meningkatkan kepercayaan yang ia dapat. Karena Irsyan memiliki kelebihan yaitu melukis, seorang guru seni ini pun mengadakan lomba di sekolahnya, lomba melukis. Irsyan pun mengikuti lomba tersebut. Dan pada suatu ketika Irsyan keluar sebagai seorang pemenang pelukis. Lukisannya dijadikan sebagai sampul buku tahunan. Selain itu, di sekolah Irsyan memiliki nilai yang di sekolah nilai Irsyan pun di bawah rata-rata. Dia pun mampu bersaing dengan teman-temannya. Pesan yang terkandung dalam film ini terdapat dua kandungan yang saya pahami. Yang pertama, sebagai orang tua, nantinya kita harus mempunyai komunikasi baik dengan anak-anak kita. Serta memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih intens agar anak akan terdorong kepercayaan dirinya. Biasanya ini pada anak yang memiliki keterbatasan khusus. Yang kedua, seorang pendidik tidak ada salahnya kalah. Pentingnya bagi anak-anak dan juga harus menjadi orang tua kedua di sekolahnya. Setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda dan keinginan dan impian. Kita sebagai seorang guru menjadi pendukung agar dapat berkembang menurut bakat yang mereka alami, bukan dalam paksaan diri mereka, perasaan, dan ambisi. Ketika seorang guru merasa seseorang yang mengejar adalah sebuah kewajiban, maka hal yang muncul adalah kondisi para guru hanya melaksanakan kewajibannya untuk mengajar tanpa memperhatikan kondisi yang dialami muridnya. Namun, memiliki perhatian khusus sehingga yang dihasilkan di kelas tidak sebanding tidak diharapkan bersama. Namun, apabila seorang guru menganggap hal tersebut sebagai tantangan, maka ada hal baik yang ditemukan dan diciptakan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan yang selama ini kurang aktif. Terakhir, setiap guru hak dan kewajiban atas peserta didik atas segala sesuatu yang terbaik untuk masa depan mereka yang lebih cerah. Proses pendidikan kehidupan akan menjadi diri sendiri. Proses pendidikan biarkan menjadi diri sendiri yang menjadikan dan kehidupan. Jangan jadikan kesuksesan ke dalam posisi dalam masyarakat dari sebuah patokan. Biarkan bakat semua karya yang memiliki kemampuan itu sendiri. Sekian itu penjelasan dari saya dan analisis dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan atau yang berbelit-belit, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.